gitu. Mungkin kalau anak gue tidak dilahirkan dari rahim gue, mungkin udah jadi gembel kali di lampu merah. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang, ya udah. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini, bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu kan. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih, tapi saya kasihan gitu kan, kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri, siapa yang mau bantu? Ya kan? Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga gitu. Kalau sekarang gue udah mikirnya tuh udah kayak gimana ya? Aduh, kasihan ya anak gue ya gitu. Dimanfaatin orang terus buat panjat sosial. Sekarang yang keluarga yang di sana, sedangkan saya pun tidak pernah katanya waktu itu saya pernah dengar dia video call saya, katanya dia bilang. Dia ngomong di TikTok. Tapi saya nggak pernah di video call, bahkan saya diberitahukan Loli di rumah dia itu dari polisi, gitu. Jadi dia pun tidak memberitahu saya bahwa anak saya ada di rumah dia, gitu. Sebenarnya pada saat kita memutuskan anak untuk keluar negeri, untuk hidup mandiri, meneruskan kuliah ke luar kota atau ke luar negeri, berarti kita yakin dan kita tahu bahwa anak kita mampu untuk mandiri, anak kita mampu untuk bisa berjuang, anak kita mampu untuk menjaga dirinya dari pergaulan yang tidak baik, dari pertemanan yang tidak baik. Berarti kita sudah yakin karena kita sudah memupuk di masa kecilnya dari 0 sampai 18 tahun. Masa kecilnya benar-benar kita hadir, kita ada, kita memberikan mereka bekal untuk sampai di titik ini, yes, you can go. Jadi keluar negeri, keluar kota itu bukan buat keren-kerenan. Anak saya bisa keluar negeri, bisa keluar kota untuk kuliah. Karena kalau sampai tidak siap, sampai anak-anak ini sebenarnya tidak punya bekal secara psikologis, secara fisiologis, mengurus diri sendiri, self-regulation, regulasi diri, self-management, manajemen diri, time management, memanage waktu dia gitu. Dia nggak punya ini semua, lalu tiba-tiba dilepas ke luar negeri, bisa chaos, bisa menjadi bebas, dan bebasnya ini bisa tidak terkontrol. Jadi memang harus dipertimbangkan baik-baik untuk melepas anak. Kalau tidak siap, lebih baik tetap bersama orang tua di Indonesia atau di kota mereka. Kalau dua orang tua yang ada di host di sana, homestay atau kita sebut mama kos gitu ya, punya aturan, punya gaya parenting yang sama dengan mamanya yang ada di Indonesia, nggak masalah. Tapi kalau kulturnya tidak sama, budaya, adat, etika, moral berbeda, ini akan menjadi masalah. Karena berarti anaknya tidak tahu yang mana akan diikuti. Nah, yang bikin biasanya anak-anak mengikuti salah satu, yang mana yang paling banyak mengisi kehidupan dia. Siapa yang mengisi dia selama ini? Kalau tidak ada, berarti yang dia akan ikuti yang paling nyaman, yang bisa memberikan dia kebebasan. Orang tua yang ada di homestay atau yang menjadi host atau mama kos, biasanya hanya menjalankan tugas dia supaya anak ini mendapat tempat teduh yang layak, mendapat makanan dan kenyamanan secara fisik doang. Mereka tidak bisa mengisi untuk urusan sekolah, kuliah, atau secara psikologis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.